Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bintang Aluma Parenta yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Topik yang akan kami bahas yaitu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Adapun anggota kelompok saya yaitu Adit Nurholis Algani, Melanie Toding, Muhammad Yusril Muslim, Nirmala Sari, Nur Ainun Asisah, dan Siti Fatimahat Hairil. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Adit Nurholis membacakan materi yang pertama. Hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara itu, kepentingan nasional adalah konsep utama dalam hubungan internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Dengan demikian, hubungan antara wawasan Nusantara dengan kepentingan nasional saling tarik-menarik karena keduanya sangat berhubungan. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan kehidupan nasional supaya tetap mengarah pada tujuan nasional, maka diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kuat, yaitu berupa konsep wawasan Nusantara untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsep wawasan Nusantara? Jawabannya tidak, karena wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara dipahami dan dimengerti sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai wawasan nasional, konsepsi wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hakikat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasari oleh GBHN sebagai produk MPR atau pasal 3 UUD 1945 dan APBN sebagai produk legislatif dan eksekutif atau pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Bidang politik. Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi wawasan Nusantara atau konsepsi deklarasi Juanda di forum internasional, terjaminlah 6 integrasi teritorial kita, yaitu Laut Nusantara yang semula dianggap laut bebas menjadi bagian integral wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan landas kontinen Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE menghasilkan pertumbuhan wilayah Indonesia yang cukup besar, sehingga menghasilkan luas wilayah Indonesia menjadi nomor 17 di dunia. Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa. Mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik di lepas pantai atau offshore,
maupun di laut dalam. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, termasuk tetangga dekat kita, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini, yang dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landas kontinen. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara-negara tetangga, antara lain bidang perikanan atau tradisional fishing right dan hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan bidang ekonomi. Penerapan wawasan Nusantara di bidang ekonomi juga lebih dapat dijamin mengingat kekayaan alam yang ada lebih bisa dieksploitasi dan dinikmati. Pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Adapun ancaman ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman internal, yang dapat berupa inflasi, penanggungan infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua yaitu ancaman eksternal berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam bidang sosial budaya. Dampak wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yaitu mengandung makna bahwa kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan adanya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, dan selaras. Pada hakikatnya, budaya Indonesia adalah satu meskipun di dalamnya terdapat beragam jenis bentuk budaya yang menjadi ciri khas tiap daerah. Namun hal ini merupakan bentuk pemersatu bangsa, seperti corak budaya yang ada yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa dan menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pemersatu unsur sosial budaya dapat pula diartikan sebagai 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu perkehidupan bangsa harus menerapkan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi modal dasar pembangunan dan sekaligus jati diri dari bangsa. Wawasan Nusantara merupakan sebuah bentuk yang dibuat demi mencapai tujuan nasional. Dalam bidang sosial budaya, terdapat ancaman yang ditimbulkan dari masyarakat sendiri yang belum menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam merupakan ancaman yang didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menimbulkan permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. 2. Ancaman dari luar. Ancaman dari luar merupakan ancaman yang timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, sikap individualisme, gejala westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Bidang pertahanan dan keamanan. Dampak wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan Nusantara mengandung makna yaitu pertama, segala ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada dasarnya adalah ancaman bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Seperti ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah, pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Tidak hanya itu, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesatuan
pertahanan dan keamanan wawasan Nusantara, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya itu 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan perlu ditingkatkan demi memajukan negara dan bangsa. Namun, tak sedikit ancaman yang muncul dari bentuk pertahanan dan keamanan wawasan Nusantara. Ancaman tersebut merupakan bentuk ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Adapun ancaman non-militer seperti ancaman di bidang ideologi atau Pancasila, ancaman bidang ekonomi, ancaman bidang sosial budaya, ancaman bidang pertahanan dan keamanan, ancaman bidang politik, ancaman bidang informasi dan komunikasi, serta ancaman di bidang keselamatan. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.